Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد القائل أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين. أما بعد. Hadratul Mukaramun wal Mutaramun yang sama-sama kita muliakan dan dari para alim wal ulama, para asatiz yang terkhusus yang sama-sama kita muliakan, dari Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Ketua DPD, dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan terkhusus kepada seluruh anggota daripada MZM Majelis Zikir Malam Jumat rahimakumullah. Singkatnya, hadirin seluruh para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah untuk selalu menyampaikan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita sekalian, terutama nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah pada malam yang sangat mubarak, dalam acara yang sangat syakran mulia ini, kita semua dengan izin Allah dapat berijtima serta bermuajahah di dalam rangka sama-sama kita melaksanakan satu acara yang sangat luar biasa, yaitu dalam rangka tasyakuran milad atau hari jadinya daripada MZM. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam yang berbahagia ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak nanti pada yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malik disida Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh yang dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati. Seorang mukmin yang sejati itu adalah idza tuliyat alaihim idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama, bila mereka disebut asma Allah, minimal kalimat lafaz jalalah dengan kalimat Allah, atau mendengar azan tersebut asma Allah, apalagi tersebut dalam kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan sebagai asma Allah, sehingga menciptakan atau menjadikan hati mereka itu menjadi wajilat qulubuhum. Jadi hati mereka itu bergetar, ya, merasa hatinya itu bergetar luar biasa.
Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, kemudian keyakinan, keimanan mereka kepada Allah semakin bertambah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi manusia atau seorang mukmin yang sejati itu adalah di mana dalam segala apapun dalam bentuk aspek dalam sebuah kehidupan ini. Jadi bila mereka sudah berupaya berusaha berdoa dan lain sebagainya, kemudian mereka menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah, yaitu dengan selalu bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan, tapi bukan tawakal tua-tua semakin banyak akal. Nah, ini sesungguhnya yang dikatakan sebagai seorang mukmin yang sejati. Masya Allah. Jadi tumben yang dengar, ya, bahkan yang bolak-balik terus menerus dalam setiap waktu, setiap saat. Tidak salah kornike, tumben yang mendengar ada satu macam bentuk kumpulan majelis dalam bentuk zikir. Yang Masya Allah tujuannya begitu sangat luar biasa. Tujuan yang paling utama di sini adalah untuk menyambung nilai silaturahmi. Ya, Masya Allah. Yang namanya silaturahmi itu adalah merupakan menyambung rasa kasih sayang kita antar sesama kita sebagai seorang manusia. Karena dengan bagaimanapun kita tidak mungkir dari sesuatu yang merupakan sebagai ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan buat kita semua, bahwa kita ini hakikatnya adalah bersaudara. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguh orang mukmin itu adalah bersaudara. Nah, jadi dengan jalan silaturahmi inilah saudara-saudaraku, adik-adikku, anak-anakku yang Masya Allah, dalam setiap waktu, dalam setiap malam Jumat yang merupakan sebagai malam yang merupakan sebagai Sayyidul Lail, ya? Atau Sayyidul Ayyam. Jumat adalah merupakan sebagai datu dahe menurut istilah bahasa tiang pelungguh. Ya, datu nisi segala macam bentuk malam. Karena malam Jumat adalah malam yang sangat luar biasa. Jadi mungkin ini satu macam bentuk pemikiran yang sangat luar biasa, sehingga sesungguhnya kapanpun juga kita melakukan yang namanya zikir, hakikatnya sama. Tapi kenapa mungkin ya memilih malam Jumat? Karena malam Jumat itu yang pertama adalah sebagai Sayyidul Ayyam. Di samping itu juga, bila kita akan melihat sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ruh-ruh semua orang-orang yang telah meninggal dunia, mereka akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk turun ke atas bumi ini, dan mereka mendatangi rumah mereka masing-masing. Dan ada dua hal yang mereka cari. Yang pertama adalah bila mana ada satu macam bentuk zikir dan doa yang dilantunkan oleh keluarga. Kemudian yang kedua, mungkin ada satu macam bentuk amal infak sedekah yang keluarganya diniatkan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan salah satu di antara waktu-waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mereka diperbolehkan untuk turun ke atas bumi, di antaranya adalah setiap malam Jumat. Ini suatu hal keagungan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, jadi nilai silaturahmi yang sangat luar biasa. Karena sesungguhnya bila kita melihat dari sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa luar biasa fadilah daripada nilai silaturahmi itu adalah bahwa insya Allah, jadi bila mana kita menginginkan agar umur kita dipanjangkan oleh Allah, saudara sekalian, dikatakan panjang umur, mohon maaf. Persoalan masalah umur adalah satu macam bentuk ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada setiap janin, yang sebelum antara ruh dengan jasad itu disatukan, bila mencapai dalam umur 44 hari dalam rahim seorang ibu, barulah akan dipersiapkan untuk ditiupkan yang namanya ruh.
Tapi ruh itu tidak akan pernah akan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada janin tersebut, melainkan harus dia betul-betul mengikuti atau mengadakan satu macam bentuk perjanjian atau apa istilahnya MOU, mengadakan satu perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada 4 perjanjian yang paling utama. Yang pertama adalah apakah dia sanggup untuk menjadi seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima apakah dia akan diciptakan oleh Allah dalam berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ya, dia hendak samulin istilah kayuru nasa keras kiri doang ini doang anak. Kayuru nasa keras kanan doang bintan di mama doang anak misal. Itu tidak. Artinya urinti itu ikhtiar kita sebagai seorang manusia. Namun dalam ketentuan itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi ini suatu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, perjanjian kita dengan Allah dalam persoalan masalah rezeki yang sudah dipersiapkan oleh Allah. Dalam kadar sekian itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dari Masya Allah. Andai kata dia penataran niki buruh niki Bapak Saudara sekalian. Andai kata dia pican atau sugih isi Allah. Badik ini penuh sugih. Saya misalnya ndek wah baik gama. Ndek pun juga tau pegawian. Ndek tahun orang kenjilun. Ndek tahun orang kemalam. Lebih makin mulai kadang jari semeton jari cari dulu jendarak dengan pegawian malam. Makin jama runtuh selak doang runtuh pegawian malam. Masya Allah. Ini kita Bapak Saudara sekalian. Tapi sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dah kak kejak marak kebelik tolong botor wa intat buseng-buseng kerapak useng tuh. Saya tetap lo begawe lagu lamun ketentuan Allah bahwa dia sudah dikadarkan dalam bentuk rezekinya tidak akan pernah bisa berubah. Ini ketentuan Allah, MOU kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap kita sebagai seorang manusia tersebut adalah di dalam persoalan masalah ajal kita. Ya. Ajal merupakan sebuah ketentuan yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita sebagai seseorang manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat, di samping ketentuan ajal yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, di samping rezeki juga yang telah ditetapkan oleh Allah, di samping dalam bentuk jenis kelamin yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sesuatu yang ditentukan oleh Allah di sini adalah dari sisi umur seorang manusia itu. Dari sisi sa'adah maupun saqawah. Sa'adah artinya apakah seorang manusia tersebut cikal bakal akan menjadi seorang manusia yang memiliki kebahagiaan dalam kehidupannya, atau mungkin dalam kehidupan manusia tersebut adalah ia akan selalu mungkin istilah bahasa celokaan maraniki ampura tang napi istilah panas jelo tok ketinduk, mungkin istilah salah jelo tau tiwu. Mungkin dalam saadah cikal bakal dia akan hidup menjadi sosok manusia yang bahagia, atau mungkin sosok manusia tersebut dalam hidupnya akan menjadi manusia yang kiri. Nah, ini 4 ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada diri kita masing-masing. Bila itu sudah kita menyatakan bala ya Rabbi, diterima ya Allah, maka barulah roh tersebut ditiupkan ke dalam janin seorang manusia tersebut. Ini Bapak Saudara sekalian dan rahmati Allah. Nah, oleh karena itu persoalan tentang masalah umur itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu tidak akan pernah bisa akan dirubah oleh siapapun dan oleh apapun. Entah kita berdoa sekuat mungkin kita berdoa agar umur kita dipanjangkan oleh Allah, itu tidak bisa. Jadi yang dimaksud dengan panjang umur di sini adalah prosentase dalam umur kita. Prosentase dalam umur yang Allah berikan buat kita semua, sehingga harapan kita mudah-mudahan dalam umur yang Allah berikan akan lebih banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ketimbang daripada perbuatan buruk yang kita lakukan. Ini makna daripada panjang umur tersebut.
Nah, kemudian barang siapa di antara kita juga yang ingin agar rezeki kita diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahmah. Maka suatu hal perkara yang paling terbaik yang kita lakukan di sini adalah untuk kita terus-menerus untuk menyambung yang namanya silaturahmi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tujuan kita yang paling utama di sini adalah untuk kita berzikir. Untuk tujuan kita adalah untuk berzikir. 7 di antara orang-orang yang sangat atau orang-orang yang kelak cikal bakal manusia tersebut akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang diselamatkan oleh Allah, bahkan mereka akan mendapatkan satu naungan yang dimana pada saat itu tidak akan pernah ada satu macam bentuk naungan. Maka di antara yang 7 adalah seseorang yang selalu membasahi lidahnya dengan selalu berzikir kepada Allah. Subhanallah. Ini salah satunya. Ini adalah sosok di antara orang-orang yang mendapatkan naungan kelak pada saat di mana tidak ada satupun naungan yang Allah berikan kepada setiap manusia, melainkan kepada 7 orang. Salah satu di antaranya adalah orang-orang yang selalu membasahi lidahnya dengan selalu berzikir kepada Allah. Nah, jadi hal yang paling utama dan tujuan kita yang paling utama di sini adalah untuk pembiasaan. Sehingga lamun secara lain mundik kiai jendet demam dan kanggu sekarang mulai zikir segala macam. Sekarang masalahnya enggak kiai doang kita zikir. Cara lain marah niki lamun mantinya sila. Manuk doang misalnya begorok niki se lekor-lekor sebelum lekor diri lekor batimu dayu laut dan lain sebagainya niki lamun dia datang kiai jadi nak gorok. Sehingga masalah dan ketok menterun. Itu masalahnya. Nah, jadi ndak bisa bakar sak mulin kata istilah arak di dalam suku majelis arak dengan zikir. Nah, lalu kebetulan kiai niki sakit, di narak datang akhir musaya semula makin jadi zikir. Misalnya sila baik. Mana-mana arak suku dengan la ilaha illallah terus kepai kalimat lasen. Nah, beterus mucaran yang nyelsiang makin 1, 500, bahkan 1000 ini tutu mbie tanah tutu untung nggak dengan tepek berangka kuning tutu kanya terus. Nah, tahu waktu sa paling mau nyantol nyata ya waktu sa berdoa sek tutuang doa beterus mau doa singkat doa kuno kanya lagu nggak tuh nyata papa diet doang. Akhir dit tutuang doang apa rasa girang girang tiu di dekat lambah nun ya kira birahmatika ya arhamar rahim. Allah ini adalah merupakan sebagai satu macam bentuk pembiasaan. Nah, oleh karena itu terlebih di dalam persoalan masalah zikir, masya Allah kadang-kadang kadang sambung ngapi kadang dek tutu zikir tuh nyambung malik. Nah, insya Allah lamun tuh pembiasaan diri, kemudian terus menerus kita melakukan itu semua dikala nanti ada dalam suatu macam bentuk acara dan lain sebagainya, kan kita bisa untuk memimpin masyarakat, memimpin jamaah dan lain sebagainya untuk kita berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tujuan utama, yaitu untuk membiasakan diri kita untuk selalu kita berzikir kepada Allah. Nah, dalam kita berzikir, saudara sekalian dirahmati Allah, terutama di saat kita akan berdoa, terkadang banyak di antara kita bisa sampai ngerumun di dalam pribadi masing-masing Allah, padahal nyulin dulu di panennya lalu maka itu kabulang. Kenapa? Apa sebabnya sehingga kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara doa-doa yang dikabulkan. Namun doa para nabi, para rasul, masya Allah, begitu mereka berdoa, langsung diijabahkan oleh Allah. Doa-doa para wali, doa-doa para orang-orang, para ulama dan lain sebagainya. Mungkin mereka punya jarak, mungkin 1-2 menit atau 1 jam, 2 jam dan atau mungkin sehari atau 2 hari dan lain sebagainya. Sehingga
di dalam anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sekali-kali kalian itu berhenti untuk berdoa, karena kalian tidak tahu pada waktu mana, waktu saat-saat kapan Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan dalam bentuk pintu di mana akan diterima doa seorang manusia tersebut. Nah, sebagai dasar utama, kenapa doa-doa kita ini tidak diijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Saudara sekalian, nah jadi di sini diceritakan ya, seorang ulama besar di kala itu yang bernama Ibrahim bin Adham, yang beliau sering dikenal dengan istilah Abu Ishaq. Ya. Beliau waktu saat beliau berjalan di satu tempat di kerumunan orang-orang, kebetulan konon beliau itu berjalan di pinggir pasar. Akhirnya begitu orang tahu bahwa beliau itu lewat, masya Allah, berkerucuan selalu dengan setunas berkah, bisa salaman dan lain sebagainya. Nah, dalam keramaian orang yang begitu sangat banyak di saat mereka berziarah, waktu saat itu tiba-tiba ada seseorang yang mengajukan satu macam bentuk pertanyaan kepada beliau. Yang dia ajukan di sini adalah satu potong ayat yang menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah, maka niscaya doa kalian itu pasti aku akan ijabahkan. Pasti doa kalian saya akan kabulkan. Ini kata Allah. Tapi Tuan Syekh, sekian lama bahkan bertahun-tahun saya berdoa untuk mendoakan ini itu dan lain sebagainya. Tapi kok sampai saat ini tidak akan pernah didengarkan oleh Allah. Tidak akan pernah sama sekali untuk diijabahkan oleh Allah. Akhirnya beliau menjawab dengan ucapan apa? Matat qulubukum bi'asyara asya. Penyebab utama kenapa doa kalian itu tidak dijabahkan oleh Allah disebabkan karena hati kalian itu sudah mati. Dan yang menyebabkan hati kalian mati itu adalah ada 10 perkara yang menjadikan hati kalian itu menjadi mati, kata dia. Nah, Nabi saya tidak jadi atin yang pelungun saran sami niki mati. Saran yang pelungun hampura pada jamaskan. Kebanyakan di antara kita